Korupsi itu yang bagaimana sih? Yang seperti ini, atau ini? Jadi, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, gunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tanpa kita sadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya di Indonesia. Korupsi seolah sudah dianggap hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik bagi yang muda maupun yang tua. Akibatnya korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Contoh korupsi dalam skala kecil yang biasa terjadi yaitu penyuapan. Penyuapan yaitu bila seseorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus ke persidangan. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch, ICW, menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum, APH, pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Tren penindakan kasus korupsi oleh APH di semester 1 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahun. Menurut ICW, penyebabnya lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk. ICW juga menyebut bahwa terdapat ketidakterbukaan informasi dari APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan korupsi. Secara keseluruhan, ICW menilai bahwa kinerja penanganan kasus korupsi APH yang terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di semester I 2021 hanya mencapai 19%. Atau menerima peringkat E, sangat buruk. Sebab, kasus korupsi yang ditangani oleh APH meningkat sejak 2 tahun terakhir tetapi tidak sesuai target. Selain itu, kerugian negara akibat korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Survei ini dilakukan pada tanggal 1 Januari tanggal 30 Juni tahun 2021 dengan metode tabulasi data dari berbagai media dan situs resmi. Selain itu, survei ini juga dilakukan pengolahan data, penilaian APH berdasarkan Dipata 2021, melakukan data komparasi, serta analisis deskriptif. Korupsi tidak hanya merugikan negara, lebih dari itu, tindakan korupsi juga berdampak memicu kemiskinan dan kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sudah menyasar pada lingkup masyarakat kecil agar negara Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang karena dampak dari adanya korupsi ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi terdiri dari upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. 1. Upaya pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melakukan tindakan pencegahan. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai
dasar Pancasila, agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. 2. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap dalam penerimaan pegawai. Upaya penindakan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya, pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelaku dan secara tidak langsung memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melakukan proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Itulah beberapa upaya pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia, sudah sepantasnya kita menanamkan budaya anti korupsi sedini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk tindakan korupsi yang semakin hari semakin merajalela. Kiranya itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.